Ya, kita lanjutkan ya untuk fungsi saliva yang tadi pertama adalah memudahkan proses menelan, kemudian yang kedua membasahi mulut, membantu proses bicara juga ya. Jadi karena ada saliva ini, jadi kita bicaranya itu menjadi lebih lancar. Kemudian yang ketiga ada melarutkan molekul yang merangsang reseptor kecap ya. Jadi lidah kita itu kan ada adalah reseptor kecap atau indera merasakan sesuatu ya, indera perasa. Nah, ini jadi fungsi salivanya adalah melarutkan molekul yang merangsang reseptor dari reseptor kecap kita, pengecapan kita. Oke, lanjut di slide 11. Fungsi saliva yang lain adalah sebagai antibakteri ya, dan juga untuk mempertahankan pH mulut itu 7,0. pH mulut itu ada 6,8 sampai dengan 7 ya. Dengan suhu tubuh kita itu dengan suhunya adalah 37 derajat Celcius. Ya, normal suhu tubuh manusia itu kan 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, kalau kelenjar ludah ini mempertahankan ya, fungsi saliva ini adalah mempertahankan pH mulut itu 6,8 sampai 7 pH-nya dengan suhu 37 derajat Celcius. Itu ya. Jadi itu adalah fungsi saliva ya. Kemudian di slide selanjutnya itu ada di mulut kita ada apa saja ya. Di mulut kita itu ada bibir ya. Kemudian ada lidah. Bibir itu terletak di paling luar ya, kalian tahu ya, itu ditutupi oleh kulit dan di sebelah dalamnya itu ditutupi oleh selaput lendir atau mukosa bibir. Ya, bibir ini ditutupi oleh otot yang disebut namanya otot orbicularis oris. Lanjut masuk ke lidah ya, dari mulut itu ada terdiri dari bibir, ada lidah. Nah, lidah adalah struktur muskular ya, struktur otot muskular yang berada di dasar mulut. Lidah ini terdiri dari otot yang serat lintang dan dilapisi oleh selaput lendir. Kerja otot lidah itu bisa digerakkan ke seluruh arah, kanan, kiri, oke, atas, bawah bisa, jadi lentur. Lidah ini dibagi ada 3 bagian. Yang pertama adalah radix lingua atau pangkal lidah. Pangkal lidah berarti di paling akhir ya. Pangkal lidah. Oke, di pangkal lidah. Sini pangkal lidah ya, paling akhir. Kemudian di bagian belakang pangkal lidah ya terdapat namanya epiglotis ya. Jadi kemarin kita belajar tentang epiglotis. Ya, epiglotis adalah fungsinya menutup jalan nafas pada waktu menelan makanan. Ya, jadi pas nelen makanan ya epiglotis akan menutup jalan nafas sehingga tidak tersedak. Kemudian yang B, dorsum lingua sama atau punggung lidah ya, punggungnya lidah. Punggung lidah itu terdapat banyak papila atau tonjolan-tonjolan kecil yang berisi reseptor. Ya, reseptor sensori ujung saraf khusus yang fungsinya adalah sebagai indera pengecap. Jadi ada 3 jenis papila. Ya, di sini ada papila falate, papila filiformis, dan papila fungiformis. Itu adalah jenis-jenis papila yang ada di lidah, di punggung lidah. Kemudian ada ujung lidah atau apex lingua. Ya, ujung lidah. Ya, ini ujung lidah. Kemudian struktur papila itu tadi, papila falate itu biasanya berjumlah 8 sampai 12 ya. Tonjolannya itu ada 8 sampai 12. Dan disusun dalam bentuk V yang terbalik.
Ya, V terbalik tuh gini. Ya, di dasar lidah, di pangkal lidah, serta berukuran yang paling besar. Jadi ukuran papila yang paling banyak itu adalah di falate. Kemudian papila fungiformis. Papila fungiformis itu berada di ujung lidah, tadi di ujung lidah, dan jumlahnya itu lebih banyak daripada papila falate. Walaupun papila falate itu ukurannya paling besar, tapi papila falate itu jumlahnya kalah ya dari fungiformis. Karena papila fungiformis jumlahnya lebih banyak. Kemudian ada papila filiformis. Papila filiformis itu merupakan papila yang terkecil dan paling banyak berada di permukaan 2/3 anterior lidah. Ya, ini papila filiformis ya, 2/3 ya dari bagian lidah. Ya, ini papila falate. Jadi besar-besar tapi jumlahnya enggak banyak. Ya. Kemudian yang paling banyak adalah yang fungiformis. Kemudian dari tadi bibir, kemudian lidah, ada gigi. Gigi itu melekat pada rongga pangkal gigi ya. Dari mandibula dan maksila ya. Jadi kalau maksila itu yang rahang dekat hidung ya, bawah hidung ya, itu maksila. Jadi gigi kita itu kan bagian depan. Nah, kan ada tulang tuh. Nah, tulang yang melekat pada gigi ya. Nah, itu namanya maksila. Kemudian yang dirahang itu adalah mandibula ya. Itu namanya tulang mandibula. Bayi lahir itu dengan rangkaian geligi yang terdiri atas yang pertama adalah gigi sulung atau susu atau gigi sementara yang mulai tumbuh pada anak-anak umur 6 sampai 7 ya, 7 bulan. Nanti lengkap itu pada umur 2,5 tahun itu akan lengkap dengan jumlahnya adalah 20 yang terdiri dari apa saja? 8 buah gigi seri atau dens incisivus dan 4 buah gigi taring atau dens caninus dan 8 buah gigi geraham atau molar. Oke, kemudian ada gigi tetap atau gigi permanen. Kalau gigi sulung nanti kalau tanggal giginya itu bisa tumbuh lagi. Kalau gigi tetap sudah tidak bisa ya. Yang tumbuhan yang kedua. Tumbuh ini usia antara 6 sampai 18 tahun, ya. Semakin cepat anak itu tanggal giginya, maka dia akan ganti ya dengan gigi yang baru. Nah, itu antara usia 6 sampai 18 tahun. Jumlahnya itu ada 32 buah. Ya, jadi nambah sekitar 12 buah. Terdiri dari apa saja? 8 buah gigi serinya sama. Kemudian 4 buah gigi taring ya sama ya, masih sama. Yang bertambah adalah 8 buah gigi geraham ya dan 12 gigi geraham kecil. Ya, geraham besarnya ada 8, premolar atau geraham kecilnya ada 12. Ya. Ini tadi saya bilang ini adalah tulang maksila, yang ini rahang, ini tadi tulang mandibula. Yang ini namanya gigi geraham besar, yang ini namanya gigi geraham kecil, yang depan namanya gigi seri, ya, yang taring ya di pinggir, ya, di pinggir namanya gigi taring, ya, di pinggir kayak apa sih, kayak Dracula itu ya. Oke. Ini gigi seri, taring, geraham, bagian gigi itu ada enamel, ya bagian paling luar, ya mahkotanya dulu ya, mahkota, kemudian enamel, ada dentin yang melindungi gigi kita, ada rongga pulpa, ada leher gigi, ada gusi yang menyalurkan ke saraf-saraf, ya ada semen dan dentin lagi ya. Ini akarnya, ini akar gigi. Oke, struktur saat menelan ya. Saat menelan makanan itu kan tadi lidah masuk ya, nanti masuk ya bolus makanan di atas lidah. Ya, di sini ada
Kemarin belajar faring ya, ini nasofaringnya ya. Ini masuk langsung ya dari lidah, makanan masuk ke palatumol ya, ditelen ya. Palatumol kan paling belakang ya. Kemudian masuk ke sini ya melewati tenggorokan ya. Tenggorokan ya, kerongkongan, orofaring, lariofaring masuk ya. Nanti ada epiglotis ini ya, epiglotisnya di sini sebelum masuk itu akan menutup ya sistem nafas ya, sehingga masuknya bukan ke paru tetapi ke lambung ya, ke esofagus. Nah, kemudian kita akan belajar tentang faring ya, faring atau tekak. Kemarin kita juga udah belajar ini ya. Ya, jadi tadi kalau sama, kalau sistem pernafasan kemarin juga faring, laring ya, masuknya di sama, cuma yang membedakan nanti ada masuk ke esofagus, ke lambung ya, karena ada epiglotis yang menutup ya, menutup saluran nafas sehingga bisa mencerna makanan. Faring ya, ini kalau dihubungkan dengan mulut itu nanti akan masuk ke rongga mulut dengan kerongkongan ya, kerongkongan nama lainnya adalah esofagus ya, kalau makanan yaitu kerongkongan ya. Jadi faring, tekak atau kerongkongan di esofagus. Tadi mulut masuk esofagus, kerongkongan ya, di dalam lengkung faring itu terdapat tonsil amandel. Tadi saya juga sudah sampaikan tonsil itu sampingnya uvula ya. Kemudian amandel itu adalah kumpulan kelenjar limfe yang banyak mengandung limfosit, merupakan pertahanan terhadap infeksi. Jadi kalau orang amandelan ya berarti amandelnya itu mengalami infeksi sehingga bisa peradangan ya, merah, kemudian bisa dioperasi ya. Kalau itunya di amandelnya diambil ya, sistem pertahanan terhadap infeksinya akan berkurang gitu. Faring itu dibagi menjadi 3 area. Kemarin juga kalian udah belajar ini ya, nasofaring, orofaring, laringofaring. Ini sama ya, karena masuknya ya kemana lagi kalau nggak ke faring ya, sama dengan sistem pernafasan. Nasofaring berperan penting dalam pernafasan ya. Kalau naso itu kan nasal, hidung ya, berhubungan dengan sampai ke nasal. Kalau orofaring dan laringofaring itu adalah saluran utama yang untuk pencernaan. Jadi kalau pencernaan itu tidak ada nasofaring karena tidak masuk ke hidung ya, masa masuk ke hidung ya makanan itu ya. Jadi masuknya langsung di orofaring, laringofaring ya. Nanti makanan akan melalui rongga mulut ke faring, kemudian dari esofagus atau kerongkongan tadi yang berada di bawahnya. Masuk nanti ke faring ya, kemudian ke esofagus ya, faring dan esofagus itu. Nah, kalau di sistem pencernaan itu faring itu tidak ikut serta dalam proses pencernaan ya, masuknya nanti esofagus. Jadi mulut, kerongkongan, esofagus kayak gitu bahasanya ya. Jalur masuk makanan dan minuman ke lambung. Faring dan esofagus ini merupakan motilitas segmen yang berkaitan dengan proses menelan karena perangsangan reseptor dinding faring oleh bolus ya. Jadi faring dan esofagus ini nanti berkaitan ya, berkaitan. Jadi kamu nanti bunyinya adalah esofagus ya. Esofagus. Jadi urutannya apa aja? Nah, ya tadi kerongkongan atau esofagus ya. Karena perangsangan reseptor dinding faring oleh bolus. Ya, nanti kita bahas lagi untuk yang lambung.